Saya akan ke Bu Dubes. Bu Dubes, artinya untuk langkah selanjutnya yang akan diambil ataupun upaya-upaya yang akan dilakukan, karena kita lihat bagaimana kemudian dinamika yang terjadi saat ini mungkin masih akan sangat tinggi terjadi, akan seperti apa Bu Dubes? Baik Mbak Rini dan Mbak Fitri, pertama pemerintah Indonesia sekarang sedang mencermati dan seksama dinamika yang tengah terjadi, dan pada saat yang bersamaan menghimbau kepada semua pihak untuk selalu mengedepankan dialog dan diplomasi serta mengambil langkah-langkah damai, dan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB serta hukum internasional terkait penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Tuh, Mbak Fitri. Oke, baik. Saya akan Terima kasih. bergeser ke Bu Kony kalau seperti itu. Bu Kony, artinya dengan melihat sikap Amerika saat ini, kemudian orang kemudian khawatir terhadap hukum internasional yang tidak kemudian dihormati dan tidak tajam seperti itu, potensi kemudian perpecahan antar sekutu di NATO sendiri, ini pelajaran apa yang bisa pemerintah Indonesia ambil dari kondisi dinamika yang terjadi saat ini? Menurut saya pertama kita mesti ambil, kita jangan jump to conclusion bahwa Trump itu gila. Karena dalam geopolitik itu orang yang berbahaya itu bukan orang gila. Tapi bagaimana orang-orang yang menormalisasi ancaman kekuasaan. Jadi itu yang kita mesti sadari. Jadi jangan salahkan Trumpnya, tapi salahkan kenapa dunia terdiam dan kalau kita menjadi bagian dari yang diam. Yang kedua adalah perang dunia hari ini tidak dimulai dengan bom, tapi dengan hilangnya rasa tabu menggunakan ancaman kekuatan. Dan itulah kenapa pentingnya sekarang kita mendorong non-alignment movement 2 yang dicanangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa kita harus gerakan itu dan kami akan segera bertemu di Burkina Faso Desember ini. Semoga bisa dipercepat kalau kita melihat keadaan dunia seperti ini, tapi dari situlah kembali kita percaya pada apa yang dinyatakan Soekarno dulu, bahwa kita harus kembali kepada posisi non-alignment. Saya kira itu aja. Jadi itu kita udah punya pegangan itu, kenapa nggak kita teruskan aja lah. Udah ada senjatanya ya, senjata itu kita pertajam. Saya kira itu aja. Baik, Bu Kony, selanjutnya saya akan ke Bu Dina nih. Apakah diplomasi masih ada ruang atau dunia sedang menuju normalisasi politik caplok wilayah nih seperti itu? Artinya pelajaran apa yang harus dipetik oleh Indonesia? Justru menurut saya ruangnya makin terbuka. Tapi asal kita tidak state-centric, tidak fokus hanya pada mengkonsolidasi kekuatan negara. Karena yang negosiasi misalnya tadi di Burkina Faso atau di tempat lain itu hanya aktor negara saja, itu dengan mudah kita udah lihat dipreteli. Dengan mudah apapun komitmen yang dilakukan negara itu dilemahkan oleh negara lain seperti Amerika Serikat. Jadi sekarang itu sebenarnya kuncinya adalah untuk tetap mengikatkan diri, negara itu sumber kedaulatannya dari rakyat. Kalau dia tidak berpisah dari rakyat, negara tidak berpisah dari rakyat, justru agenda-agenda tadi terkait kedaulatan bisa dibicarakan dengan lebih substantif. Karena tadi kedepannya itu yang akan menanggung akibatnya, bahkan seluruh biayanya mau dia ekonomi baik atau ekonomi buruk kan rakyatnya. Sumber daya alam akan terkikis habis, sangat minim di banyak belahan dunia, tapi yang masih hidup adalah manusianya. Dan mereka lah sumber dari penggerak ekonomi, penggerak kerjasama. Jadi harus diajak kelompok-kelompok masyarakat sipil, pemikir ke dalam lingkar pengambilan keputusan. Jadi kalau ada diplomasi, menurut saya jangan langsung membayangkan ada satu lembaga, institusi yang jadi. Ini tahapnya untuk eksplorasi dan jangan tinggalkan unsur-unsur non-pemerintah. Oke, baik. Pak TB? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama itu saya dalam hal ini mendorong agar Kementerian Luar Negeri juga mendorong para diplomat kita yang ada di PBB, tolong suarakan tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang juga kedamaian, dan hak-hak kita ini dilindungi. Termasuk di dalamnya agar taat pada hukum internasional yang kita sepakati bersama. Tidak usah takut karena itu sesuai dengan konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita jaga sumber daya alam kita ini hanya untuk kepentingan rakyat. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Bukan hanya untuk kepentingan negara lain, apalagi kepentingan segelintir orang. Itu bisa. Kita harus memulainya. Oke, baik. Pak TB, Bu Dina, Ibu Dubes dan juga Bu Kony, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.